واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang karena limpahan nikmat dan taufiknya kita dipertemukan kembali oleh Allah di majlis ini untuk melanjutkan kembali pembahasan As-Sirah An-Nabawiyah yang kita nukil, kita ringkas dari kitab Al-Lu'lu'ul Maknun fi Sirati An-Nabiyil Ma'mun. Setelah pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang haditsatul ifki, kisah tentang tertuduhnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha oleh orang-orang munafikin, dan juga sebagian para sahabat Nabi juga terkena ikut membicarakan hal tersebut, dan Allah Azza wa Jalla menurunkan firman-Nya di surah An-Nur yang membebaskan Aisyah radhiyallahu anha dari tuduhan tersebut. Ya, ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Tinggal pembahasan di sini tentang Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu yumsikun nafaqata an Mistah thumma yurji'uha. Sebelum kita lanjut ke pembahasan perang perang Ahzab, yang ada satu peristiwa yang tersisa dari pembahasan kemarin, yaitu kisah tentang Abu Bakar As-Siddiq memblokir nafkahnya, tidak lagi memberikan nafkah kepada sepupunya, yaitu Mistah ibnu Utsatsah. Tapi akhirnya Abu Bakar As-Siddiq kembali lagi memberikan nafkah kepadanya. Dan kita baca kata beliau, wa kana Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu yunfiqu ala Mistah ibni Utsatsah liqarabatihi minhu. Adalah Abu Bakar As-Siddiq seorang yang menginfakkan hartanya untuk Mistah bin Utsatsah karena dia adalah kerabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Disebutkan di sini, ibunya Mistah itu adalah ibunya Mistah takunu binta khalati Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi yang sepupunya Abu Bakar As-Siddiq itu adalah ibunya Mistah. Berarti Mistah ini jatuhnya ponaan Misan. Ya. Yang sepupunya itu ibunya, Ummu Mistah. Nafkah, memberikan sedekah kepada Mistah selain karena itu adalah kerabatnya Abu Bakar. Di sisi yang lain, Mistah ini termasuk orang fakir, termasuk di antara fuqara. Dan ini di antara manfaat seorang ketika dia bersedekah kepada kerabat. Karena kalau sedekah kepada kerabat mendapatkan dua keutamaan, dua pahala. Apa? Pahala silaturahim dan pahala sedekah. Ini yang dikejar sama Abu Bakar. Falamma anzalallahu ta'ala udra Aisyah radhiyallahu anha. Nah, ketika Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat yang membebaskan Aisyah dari tuduhan keji itu, yang sudah kita bahas kemarin itu. Ketika Allah menurunkan ayat tersebut, Abu Bakar mengatakan, wallahi la unfiqu ala Mistah syai'an abada. Demi Allah,
Aku tidak akan lagi menafkahi, memberikan infak, memberikan sedekah kepada Mistah selama-lamanya. Di stop wis. Gak katine ngek imane. Wala anfa'uhu binaf'in abadan. Ya, wala anfa'uhu binaf'in abadan, dan aku tidak akan memberikan manfaat kepadanya selama-lamanya sedikit pun. Wis, gak kayak opo-opo. Ya, artinya benar-benar diputus sudah. Qala li Aisyah ma qala. Kenapa? Karena dia ikut-ikutan menuduh Aisyah seperti orang-orang munafik. Anda kalau di posisinya Abu Bakar kira-kira ya, Pak? Hah? Iya. Luar biasa, ini orang tiap hari dibantu, tapi ternyata ketika Aisyah dituduh berzina, ikut-ikutan ngompor-ngompori, menyebarkan gosip tersebut. Mangkal Abu Bakar, hawas, wis kata keimannya. Karena terbukti Aisyah tidak berzina. Fa'anzalallahu ta'ala fi dzalik. Nah, berkaitan dengan sikapnya Abu Bakar ini, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat khusus yang menegur Abu Bakar. Tapi tidak menegur secara khusus. Ayatnya berbunyi secara umum. Yaitu di dalam surah An-Nur ayat 22. Sama di surat An-Nurnya juga. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirina fi sabilillah." Kata Allah, dan janganlah orang-orang yang memiliki kelebihan harta di antara kalian, kemudian dia bersumpah, dia berjanji tidak mau lagi memberikan bantuan kepada orang-orang miskin, kepada karib kerabatnya yang miskin dan karib kerabatnya yang berhijrah di jalan Allah. Wal ya'fu wal yasfahu. Maka hendaklah orang-orang yang punya kelapangan harta tadi, yang sudah bersumpah tidak mau memberikan nafkah kepada karib kerabatnya, hendaklah mereka memaafkan sikap kerabatnya yang enggak mengenakkan itu. Ya, wal ya'fu wal yasfahu, hendaklah dia berlapang dada. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Bukankah kalian juga suka kalau Allah mengampuni kalian? Allah memaafkan kalian meskipun kalian memiliki banyak kesalahan, banyak dosa kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di sini menunjukkan bahwa inilah kenapa kita ini kok mengikuti pemahaman para salaf. Mengikuti pemahaman para sahabat. Karena para sahabat itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada sahabat yang melakukan perbuatan-perbuatan yang keliru, tidak jarang ayat seperti ini turun untuk menegur para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka seandainya sahabat itu keliru, memilih jalan yang salah, maka pasti sudah ada ayat yang menegur para sahabat. Bahkan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berdalil tentang bolehnya azl. Tak perlu dijelaskan ya. Ada adik kecil bisa kan? Iya. Nanti cari sendiri di Google azl. Jabir bin Abdullah berdalil bolehnya azl, mengatakan kunna na'zil wal Qur'anu yanzil. Kami dahulu melakukan azl ketika Al-Qur'an masih turun kepada Nabi SAW. Artinya ketika Nabi masih hidup, kami melakukan azl. Dan ternyata tidak ada ayat Al-Qur'an yang turun melarang azl. Berarti perbuatan azl hukumnya boleh, mubah, dijadikan dalil oleh Jabir bin Abdullah. Ya, maka ini juga bantahan kepada Syiah Rafidhah yang mereka menuduh para sahabat Nabi telah berkhianat. Para sahabat Nabi telah kafir sepeninggal Nabi SAW dengan mengangkat Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah sepeninggal Nabi. Harusnya Ali bin Abi Thalib katanya. Maka dibantah, bukankah banyak ayat Al-Quran yang memuji para sahabat? Allah berfirman misalnya dalam surah At-Taubah, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah memuji para sahabat muhajirin dan ansar. Allah ridho kepada mereka, bahkan Allah siapkan surga. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Apa kata mereka? Oh iya, itu ayatnya sudah dinasakh. Ya, ayatnya itu ketika sahabat hidup di masa Nabi, makanya dipuji sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelah Nabi wafat,
ayat itu sudah tidak berlaku lagi? Nah, kita jawab naudzubillah. Berarti Allah nggak tahu dong kalau para sahabat ini murtad sepeninggal Nabi. Paham maksudnya jamaah? Allah tahu nggak seandainya para sahabat murtad sepeninggal Nabi, kira-kira Allah memuji mereka? Nggak bakalan dipuji sama Allah. Karena Allah Maha tahu mereka ini akan murtad sepeninggal Nabi SAW. Tapi ternyata tidak. Ya, pujian Allah kepada para sahabat itu berlaku sampai hari kiamat. Mereka tetap orang-orang yang terpuji. Ya, ini sekali lagi salah satu alasan, selain karena memang perintah di dalam Al-Quran kita mengikuti para sahabat, kemudian juga Nabi SAW memerintahkan kita mengikuti pemahaman para sahabat, yaitu Nabi mengatakan, "Sataftariqu hadhil umma ala 73 firqah, kulluha finnar illa wahidah." Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya terancam neraka kecuali satu. Siapa ini? Ma ana alaihi wa ashabi, yaitu yang berada di atas jalanku dan para sahabatku. Ya, selain karena dalil-dalil seperti ini juga menjadi alasan kita kenapa mengikuti para sahabat, yaitu pemahaman mereka, perbuatan mereka dijamin oleh Allah. Kalau ada yang keliru dari mereka, Allah menurunkan ayat untuk menegurnya. Termasuk diantaranya Abu Bakar As-Siddiq ini. Sikapnya ditegur oleh Allah dengan diturunkan ayat ini. Nah, sekarang kita yang ngaku para sahabat, lihat sikapnya Abu Bakar As-Siddiq. Faqala Abu Bakrin As-Siddiq. Maka kemudian setelah ayat itu turun, teguran Allah kepada Abu Bakar mengatakan, "Bala wallah." Iya, demi Allah, kami suka kalau dosa-dosa kami dimaafkan, diampuni sama Allah. Inni uhibbu ayyaghfirallahu li. Aku suka kalau Allah mengampuni dosa-dosaku, memaafkan kesalahan-kesalahanku. Faraja'a ila Mistah an-nafaqah allati kana yunfiqu alaihi. Maka Abu Bakar As-Siddiq tidak lagi memblokir Mistah. Dia kembali memberikan nafkahnya kepada Mistah. Yang selama ini dia berikan kepada Mistah, dilanjutkan sama Abu Bakar As-Siddiq. Wallahi la anzi'uha minhu abadan. Demi Allah, aku tidak akan mencabut nafkah ini, mencabut sodakoh ini dari Mistah selama-lamanya. Ini berat jamaah. Ya kan, kalau ada keluarga kita mungkin yang selama ini kita bantu, kemudian suatu saat dia mengecewakan kita, suatu saat dia menyakiti kita, gimana sikap kita biasanya? Oh ya sudah, tidak akan mau lagi membantu dia. Ya, padahal kata Allah dalam surat Al-Isra, "In ahsantum li anfusikum." Ketika kalian berbuat baik kepada orang lain, maka itu sejatinya kalian berbuat baik kepada diri kalian sendiri. Wa in asatum falaha. Dan kalau kalian berbuat keburukan, itu justru keburukan untuk kalian sendiri. Dampaknya, efeknya untuk kalian sendiri. Ya, kita tidak mengingkari betapa beratnya seseorang dalam hal ini. Namun memang demikian ujian dari Allah Azza wa Jalla, di mana kita dituntut untuk tetap menjalin silaturahim meskipun air susu dibalas air tuba. Ya, jangan kemudian kedzaliman keluarga kita dibalas dengan kedzaliman juga. Enggak, namanya menyambung silaturahim adalah alladzi idza quti'at rahimuhu wasalaha. Orang yang menyambung silaturahim adalah ketika mereka memutuskan, kita yang menyambungnya. Dan silaturahim bukan cuman mengunjungi loh ya. Nah, kalau bahasa Indonesia silaturahim ini artinya apa? Hah? Berkunjung. Iya, hatta nggak punya hubungan kerabat ngomongnya reuni itu loh, tulisannya silaturahim. Reuni akbar silaturahim angkatan tahun sekian. Sopo ini? Nggak ada hubungan kerabat sama sekali ini. Tapi ngomongnya silaturahim. Akhi, anak boleh nggak siang ini silaturahim ke tempat antum? Padahal gak ada hubungan, nggak ada hubungan darah, nggak ada hubungan kekerabatan. Enggak, namanya silaturahim itu ada hubungan rahim. Namanya saja rahim, ada hubungan darah, hubungan kekerabatan. Adapun kalau orang lain bukan silaturahim. Kalau mau berkunjung namanya ziarah. Nah, di Indonesia jadi masalah lagi kalau ziarah ini. Ana mau ziarah ke tempat antum, ngamuk deh. Bikin kuburan deh. Tapi itu kisah dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu.
Sekarang kita masuk ke pembahasan. Ini ada pembahasan khusus tentang fawaid, faedah-faedah yang bisa kita petik dari peristiwa haditsatul ifki. Cuman ini kita lewati karena kemarin ketika kita mengisahkan cerita haditsatul ifki, kita sudah menyelipkan beberapa faedah-faedah di sela-sela kisah itu. Jadi nggak perlu kemudian diulang lagi ya. Baik, langsung masuk bab yang baru. Min bidayati ghazwatil khandaq ila nihayatiha. Dari awal mula terjadinya perang Khandaq sampai berakhirnya perang Khandaq. Perang Khandaq terjadi di bulan Syawal tahun 5 Hijriah. Ya, terjadi di bulan Syawal tahun ke-5 Hijriah. Disebut perang Khandaq dan juga disebut perang Al-Ahzab. Kenapa disebut perang Khandaq? Karena memang di situ Wasallam yaitu membuat khandaq, membuat parit untuk menghalau orang-orang kafir masuk ke kota Madinah. Jadi kalau mau digambarkan, kota Madinah ini kanan kirinya, sebelah barat dan timurnya itu ada harroh. Harroh ini artinya pegunungan yang cadas, bebatuan yang nggak bisa dilewati karena saking kerasnya batu tersebut dan karena saking tingginya akhirnya nggak bisa dilewati. Artinya kota Madinah itu sebelah kanan dan kiri itu tertutup, nggak bisa orang masuk dari situ, nggak bisa. Kemudian dari sisi selatan itu ada perkebunan-perkebunan dari sisi selatan sehingga nggak bisa orang atau pasukan masuk dari sisi situ. Yang bisa cuma dari sisi utara. Nah, sisi utara itu terbuka. Musuh itu bisa masuk dari situ. Nah, maka khandaqnya itu dibangun di sisi utara itu, dibuat di sisi utara itu. Panjangnya kalau nggak salah sekitar, ada khilaf di antara para ulama, ada yang mengatakan panjangnya antara 3 sampai ada yang bilang 10 kilo juga bahkan. Ya, untuk menutup 2 bukit yang ada di timur dan di barat tadi, supaya nutup, tidak ada celah buat mereka untuk bisa masuk ke kota Madinah. Mereka bikin khandaq panjangnya segitu, sekitar 3 sampai 10 kilo, ada khilaf di antara para ulama. Kemudian lebarnya sekitar 9 hasta. Ya, 1 hasta itu jarak tangan ini. Kalau 9 kali berapa kira-kira? Ya hitung sendirilah berapa meter. Masa nggak sampai 1 meter? 9 kali. Oh iya, 1 hasta nggak sampai 1 meter. Ya paling 70 ya. Ya 70, 80. Ya sudah itu kali 9. Kedalamannya pun juga hampir seperti itu. Ya kedalamannya juga sekitar 9 sampai 10 hasta. Karena tujuannya kalau pendek lebarnya itu, ya kuda bisa mencolot, bisa loncat, bisa melewati parit tersebut. Ya tujuannya supaya parit itu dibuat lebar, tujuannya supaya terperosok. Kalau sudah terperosok di sana, nggak bisa naik lagi kudanya. Ya nggak bisa naik lagi kudanya. Nah itu gampang untuk dipanah-panai karena sudah langsung terperosok di situ, dipanai sama pasukan kaum muslimin. Idenya siapa? Salman Al-Farisi. Ya, khandaq ini idenya Salman Al-Farisi. Di situ menunjukkan bahwa ada tasyabuh yang dibolehkan. Ya, tasyabuh dengan orang kafir yang dibolehkan kalau itu memang ada maslahat dan manfaatnya buat kaum muslimin. Ya, ini pengecualian. Secara umum tasyabuh meniru orang kafir hukumnya apa? Haram, nggak boleh. Tapi meniru mereka dalam perkara-perkara yang itu ada manfaat kemaslahatan bagi kaum muslimin, maka dibolehkan. Dalilnya ini. Karena strateginya Salman Al-Farisi, itu strateginya siapa? Persia. Persia, Majusi. Ditiru sama Nabi SAW. Maka ini kalau secara bahasa tasyabuh, iya. Menyerupai orang Majusi ketika berperang. Tapi kan ini ada apanya? Ada maslahatnya.
Tapi kalau meniru mereka dalam akidah, ya meniru tasyabuh kepada mereka dalam hal berpakaian yang itu tidak ada maslahatnya dan itu bahkan menjadi ciri khas mereka, ciri khas agama mereka, maka nggak boleh. Haram hukumnya tasyabuh dengan mereka. Berdasarkan hadis Nabi SAW, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Itu penyebab namanya perang Khandaq. Disebut juga perang Ahzab. Kenapa disebut perang Ahzab? Ahzab jamak dari hizb. Ya. Ulaika hizbullah. Ala inna hizballahi humul muflihun. Hizbullah bukan sana, itu hizbus syaitan itu yang ada sekarang itu. Iya. Jangan tertipu sama namanya Hizbullah. Ini hizbus syaitan huwa. Ahzab berarti jamak dari hizib. Berarti banyak kelompok-kelompok di dalam pasukan Ahzab ini. Atau yang disebut dengan koalisi. Nah, bahasa kerennya sekarang apa? Koalisi. Karena di dalamnya banyak koalisi-koalisi. Orang Quraisy, kemudian beberapa kabilah-kabilah Arab seperti kabilah Ghatafan, ya kabilah Bani Asad. Ya, kemudian juga Al-Yahud. Orang Yahudi ikut koalisinya di situ. Mereka bersatu padahal akidah mereka sama atau beda? Beda akidah mereka. Bahkan yang sama-sama musyrik nyembah berhala, sesembahannya, lain sesembahannya. Orang Quraisy nggak sama sesembahannya dengan kabilah-kabilah yang lain. Mereka punya berhala sendiri masing-masing. Apalagi orang Yahudi. Orang Yahudi tidak mengakui ada sesembahan-sesembahan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi sini, orang-orang Yahudi memang secara asal membenci praktek-praktek kesyirikan. Ya, bahkan sampai sekarang orang-orang Yahudi itu sangat keras bantahan mereka kepada orang Nasoro daripada kepada orang Islam. Ya, kita di sini sering ya nganggur-nganggur. Kalau memang ada yang diperlukan, kita membaca beberapa literasi-literasi mereka. Ya. Nah, seperti misalnya Talmud. Sekarang sudah ada versi yang elektronik. Ya, Talmud ini apa istilahnya? Kalau Taurat itu Qur'annya Yahudi. Nah, kalau Talmud ini berarti apanya? Hadisnya. Iya, hadisnya. Jadi ucapan-ucapan Nabi Musa, kemudian imam-imam Bani Israel setelahnya itu ditulis sama mereka. Nggak ada periwayatan, nggak ada sanad. Ya, makanya agama kita ini spesial karena hadis ada apanya? Ada sanad mata rantainya. Mereka nggak ada mata rantainya. Taib. Ala kulli hal, mereka ketika mengatakan tentang orang-orang Nasrani, mereka menyebut dengan istilah dalam bahasa Ibrani avoda zara. Apa maksudnya? Penyembah berhala. Kalau nyebut orang Nasrani itu penyembah berhala. Tapi ketika menyebut orang Islam, mereka menggunakan kata-kata ha Yishmaelim. Orang-orang Ismail. Ketika nyebut orang Islam itu dengan orang-orang Ismail. Karena orang-orang Islam ini dianggap sebagai anak cucunya siapa? Ismail alaihissalam. Kalau mereka anak cucunya Ishak. Ya, lihat dari sisi penamaannya saja sangat ketahuan sekali kalau orang-orang Yahudi sangat luar biasa mereka ini membenci Nasrani, menyerang, membantah Nasrani, praktek-praktek kesyirikannya orang-orang Nasrani. Ya, meskipun sama Muslim juga sama saja. Tapi lebih keras kepada orang Nasrani sejatinya. Ya. Bahkan dalam hukum Yahudi kontemporer sekarang ini, orang-orang Yahudi membolehkan beribadah di masjid dan tidak membolehkan beribadah di gereja. Karena beribadah di gereja itu banyak berhalanya di situ. Ya. Tapi ala kulli hal, Yahudi orang-orang yang masih mereka ini mengaku menyembah Allah Subhanahu wa taala. Cuman mereka kafir karena nggak mau mengakui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nggak mau mengakui Nabi Muhammad SAW. Meskipun mereka beda akidah sama kaum musyrikin, tapi mereka bisa bersatu di koalisi Ahzab ini. Kenapa bersatunya? Hah? Bukan perjanjian. Apa common interest mereka? Enggak.
Loh, orang Quraisy tinggal di Mekah. Kok bisa gabung sama orang Yahudi? Ada persamaan apa mereka? Hah? Coba? Sama-sama memusuhi Nabi Muhammad SAW. Karena tujuan goal yang sama, mereka bersatu. Apakah persatuan yang dibangun di atas seperti ini, akidah yang bermacam-macam, yang satu nyembah berhala, yang satu nggak nyembah berhala, yang satu berhalanya ini, yang satu berhalanya ini. Ketika mereka bersatu, apakah langgeng persatuan mereka? Hanya dengan common interest, musuhnya sama. Allah mengatakan tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Dalam surah Al-Hasyr, kalian mengira mereka bersatu padahal hati mereka berpecah belah. Maksudnya akidah mereka bercerai-berai. Akhirnya beneran. Ya, nggak sampai terjadi peperangan, mereka bercerai-berai dengan sendirinya. Jadi nanti perang Khandaq ini nggak sampai bertemu antara dua pasukan, nggak sampai. Sebelum berperang mereka sudah bercerai-berai sendiri. Sudah hilang koalisi mereka dengan sendirinya. Ya, maka dari sini Ahlus Sunnah tidak memandang persatuan Islam hanya dari sisi common interest tadi. Ayo umat Islam bersatu. Kenapa? Tujuannya sama. Yaitu kita menjadikan fulan sebagai pemimpin, sebagai presiden. Enggak. Yang Khawarij, ayo. Yang Mu'tazilah, ayo bersatu. Yang Rafidhah, ayo bersatu. Yang akidahnya menyimpang, wahdatul wujud, sufi, pengagung-agung kuburan, yang nyungsep-nyungsep di kuburan, ayo gabung sudah, nggak apa-apa. Ya, yang penting goalnya sama. Apa? Menjadikan fulan sebagai pemimpin. Ini persatuan yang hakiki. Jamaah, apakah ini persatuan yang hakiki? Tidak. Persatuan yang hakiki sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpeganglah kalian, bersatulah kalian dengan tali Allah, yaitu Al-Quran. Dengan apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Maka Ahlus Sunnah bersatu, ya ini ketika kita sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sama-sama bertauhid kepada Allah. Sama orang yang berbuat syirik, sudi kita bersatu? Sudi, mental dengan sendirinya. Kita bersatu dengan mereka-mereka yang sama-sama di atas sunnah, sama-sama berjalan di atas sunnah dan memahami agama ini sebagaimana apa yang dipahami oleh para salaf. Ini namanya persatuan, meskipun nggak pakai dress code yang sama. Masih yo kelambine gak putih-putih kabeh. Masih yo gak kumpul jadi satu tempat. Jadi nek ketok drone niku akeh. Wah, umat Islam bersatu. Lah, ini bukan persatuan. Karena di sana banyak orang-orang yang menyimpang akidahnya diajak bersatu. Apa dampaknya kalau persatuan model seperti ini? Dampaknya persatuan model gado-gado seperti ini, kita dibuat bungkam, tidak mengingkari praktek-praktek penyimpangan mereka. Jangan mengingkari kesyirikan. Jangan mengingkari bid'ah-bid'ah yang ada pada mereka. Jangan mengingkari penyimpangan-penyimpangan akidah yang ada pada mereka. Skut, diam sudah. Karena kita waktunya apa? Bersatu. Naudzubillah. Bagaimana kita bersatu dengan orang-orang yang punya akidah-akidah yang menyimpang? Bagaimana kita bersatu dengan Rafidhah? Sekarang ini didengungkan sama-sama apa? Membela Palestina. Ya, sama-sama membela Palestina. Mari kita hilangkan sekat perbedaan antara Ahlus Sunnah dengan Syiah. Ya, musuh kita yang utama sekarang siapa? Al-Yahud. Musuh kita yang utama adalah Zionis. Ahlus Sunnah mengatakan enggak. Lebih utama memerangi Rafidhah daripada Zionis. Ini musuh yang paling besar daripada Yahudi. Sahih jamaah. Antum bingung. Kok heran gitu kan? Heran enggak? Ahlus Sunnah lebih memusuhi Rafidhah daripada memusuhi Yahudi? Aneh? Kenapa? Kalau Yahudi, orang jelas-jelas Yahudi ini memang adalah musuh Islam. Tapi kalau Rafidhah, mereka menampakkan seakan-akan mereka ini membantu kaum muslimin. Seakan-akan mereka ini cinta kepada kaum muslimin. Padahal ya, mereka adalah musuh dalam selimut. Ibarat orang kafir sama munafik. Mana yang lebih dahsyat? Munafik.
Musuh dalam selimut. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, hum ma'a kulli aduwin lil muslimin. Rafidhah itu senantiasa bersama barisan musuh kaum muslimin. Jangan pernah percaya sandiwara mereka bantu Palestina, memerangi. Enggak. Yang diperangi sama mereka lebih dulu siapa? Ahlus sunnah, kaum muslimin yang diperangi. Itu memang sejarah membuktikan. Lihat bagaimana sejarah mereka ketika membunuh para jamaah haji. Nah, pernah dengar gak kisahnya itu? Bagaimana daulah mereka ketika mereka punya kuasa. Daulah apa? Fatimiyah. Padahal mereka disebut Ubaidiyun. Gak pantas nama Fatimah dipakai sama daulah mereka. Mereka membantai jamaah haji. Kemudian melemparkan jasad-jasadnya di sumur Zam-Zam. Mencongkel Hajar Aswad. Itu keburukan-keburukan mereka. Sejarah, lihat sejarah. Jadi kemarin ngelihat berita, wah ini Hizbus Syaitan sedang menyerang. Alah. Iya. Nah, sandiwara-sandiwara demikian nggak mempan bagi salafiyin, nggak mempan bagi ahlus sunnah. Ya, kita tetap memperingatkan kaum muslimin dengan makar-makar Rafidhah. Namun sebagian ahli bid'ah memuji-muji. Ya, kemarin presidennya Rafidhah mati, tarahum. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, rahimahullah. Ya, presiden ini Iran telah mati. Nah, ini naudzubillah. Ya. Kata dia, meskipun kita tahu mereka ini beda dengan kita ahlus sunnah, namun mereka ini nyata aksinya membela Palestina, membela saudara-saudara kita di Palestina, kata dia. Sedangkan yang jadi bahan hujatan adalah Saudi, sampai disebut Yahudi Arabia. Pernah dengar itu dari mulut mereka? Iya. Kemudian salah satu di antara mereka yang dikenal sebagai Ustadz akhir zaman mengatakan bahwasanya Raja Saudi itu keturunan Yahudi. Ada itu. Raja Saudi itu keturunan Yahudi. Dari mana mereka dapat informasi? Washington Post. Yang nonton. Menuduh orang Islam dengan Yahudi dengan modal koran Washington Post ini wong apa sih? Orang kafir ngopo dipercaya. Tapi Iran dipuji-puji sama dia. Ini dari pergerakan atau dari kelakuan orang-orang Ikhwanul Muslimin, orang-orang Harokah, demikian memang. Ya, maka kita Ahlus Sunnah tidak mau bersatu dengan model-model seperti itu. Kita bersatunya di atas tauhid, bersatunya di atas sunnah. Kita lanjut lagi ke pembahasan perang Ahzab. Kata beliau, kanat fi Syawal minas sanatil khamisah lil hijrah. Tadi sudah kita katakan perang Khandaq terjadi di bulan Syawal pada tahun ke-5 Hijriah. Sababuha, sebab peperangan Khandaq. Wa kana sababu qudumil ahzab anna nafaran min asyrafi yahudi Bani Nadir alladzina kanu qad ajlahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal Madinah ila Khaybar. Kan sudah kita sampaikan bahwa orang-orang Yahudi ini dari Bani Nadir yang sudah kita kisahkan berapa pertemuan lalu ya suwe pisan. Mereka ini diapakan? Diusir sama Nabi. Masih ingat ya, yang sampai mereka membawa kusen-kusen apa digawa kabeh diusir itu. Nabi mempersyaratkan hanya boleh ngangkut sampai 1 unta saja. Boleh kalian bawa barang-barang kalian, cuman batas limitnya 1 unta. Kemudian mereka menghancurkan ya, rumah-rumah mereka. Ini ada dendam kesumat orang-orang Yahudi ini kepada Nabi SAW yang telah mengusir mereka. Di antaranya ada Salam ibnu Mishkam. Ini tokoh-tokoh Yahudi ini. Ada Salam ibnu Abil Huqaiq. Ada juga tokoh Yahudi Kinana ibnu Rabi' dan Huyai ibnu Akhtab. Siapa yang terakhir itu? Huyai bin Akhtab. Siapa nama terakhir ini? Siapa? Morotuai Rasulullah. Ibunya siapa berarti? Sofia. Ya, ibunya Sofia. Cuman wis mati deh. Waktu dinikahi sama Nabi SAW wis modar deh. Huyai ini. Dan selain mereka, kharaju ila Makkah. Ini orang-orang Yahudi yang diusir itu. Mereka tinggal di Khaybar.
Bani Nadir ini mari diusir sama Nabi, mereka tinggal di Khaybar. Tapi Yahudi Bani Qainuqa sama Bani apa sih namanya? Quraidah, si ono masih ada di Madinah. Yang diusir ini kemarin Bani Nadir. Nanti Bani Qainuqa mari ngene diusir, mari perang Azab ini. Nah, mereka ke Khaybar. Kemudian mereka ini orang Yahudi ini, pembesar-pembesar mereka berangkat ke kota Mekah. Bukan mau haji, bukan. Wajtama'u bi asyrafi Quraisy. Mereka bertemu dengan para pembesar-pembesar Quraisy. Wa harraduhum ala harbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tujuan orang-orang Yahudi ini ke Mekah untuk menyemangati orang-orang Quraisy agar memerangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa allabuhum alaihi wa wa'aduhum min anfusihimun nasra wal i'anah. Orang-orang Yahudi ini janji, kalau kalian memerangi Muhammad, kami akan menolong kalian, akan membantu kalian, akan mensupport kalian, mendukung kalian. Karena mereka kalah orang. Ya, kalau orang Quraisy kan banyak jumlahnya, terus mereka juga punya kabilah-kabilah yang menjadi koalisi. Kan gitu kan? Jadi kalau ada satu kabilah perang, nah sekutu-sekutunya ini ikut perang juga. Nah, orang Yahudi, Bani Nadir, sudah nggak punya koalisi. Karena koalisinya mereka dulu kalau nggak Aus ya Khazraj. Sedangkan Aus dan Khazraj sudah apa? Kebanyakan sudah masuk Islam. Jadi mereka uangnya kurang. Orangnya kurang mereka. Ya. Faqalu inna sanakunu ma'akum alaihi hatta nasta'silahu. Kata orang-orang Yahudi ini kepada orang Quraisy, sesungguhnya kami akan bersama kalian sampai kita benar-benar memutus akar-akar Islam Muhammad dan sahabat-sahabatnya, kita berangus semuanya. Kami akan tetap bersama kalian. Fa'ajabathum Quraisyun ila dzalik wa qalat lahum Quraisyun. Maka dijawab sama orang-orang Quraisy. Tawarannya orang Yahudi ini dijawab sama orang Quraisy. Ya ma'syara Yahud, wahai orang-orang Yahudi, innakum ahlul kitabil awal. Sesungguhnya kalian ini adalah kaum yang punya kitab pertama kali. Maksudnya sebelum Islam dan Nasrani, sing oleh kitab sapa dhisik? Taurat dulu, Yahudi dulu yang dapat kitab. Kalian ini lebih dulu dapat kitab daripada Islam, kaum muslimin, dan daripada orang-orang Nasara. Wal ilm, dan kalian adalah orang-orang yang memiliki ilmu dari kitab Taurat yang Allah turunkan kepada kalian. Bima asbahna nakhtalifu fihi nahnu wa Muhammad. Ya, meskipun kita ini memang berselisih dengan Muhammad, afadinuna khairun amdinu. Coba kami tanya kepada kalian wahai orang Yahudi. Ya, dengan perselisihan yang ada pada kami dengan Muhammad, saya tanya kepada kalian, apakah agama kami lebih baik daripada agamanya Muhammad? Ditanya gini orang-orang Yahudi. Pintar ini orang-orang Quraisy. Diuji orang Yahudi. Qalu bal dinukum khairun min dini. Ini mulai gedabrus. Ya, gedabrus ini orang Yahudi. Padahal bukan ini akidah mereka. Mereka mengatakan, loh, agama kalian lebih khair, lebih baik daripada agamanya Muhammad. Padahal mereka tahu agamanya orang Quraisy ini agama syirik, penyembah berhala. Sedangkan agama Nabi SAW adalah tauhid. Ya. Wa antum aula bil haqqi minhu. Dan kalian itu lebih layak untuk di atas kebenaran daripada Muhammad. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan fa anzalallahu taala fihim, Allah turunkan firman-Nya di dalam surah An-Nisa ayat 52. Apa ya? Ngempek hati ya bahasa kita ya. Gak mungkin kan orang Yahudi jujur mengatakan, oh enggak, Muhammad lebih baik daripada kalian. Kalian itu apa? Nyembah berhala. Muhammad masih mending nyembah Allah. Kita nggak mau beriman sama Muhammad ini karena Muhammad ini dari bangsa apa? Arab. Itu dok problemnya orang Yahudi itu. Problemnya orang Yahudi nggak mau beriman sama Nabi hanya gara-gara Nabi dari Arab yang selama ini sering mereka rendahkan, sering mereka caci. Tiba no Nabi ini toko kuno. Wah, timbangin jilat ludah dewe, mending nggak beriman. Ada? Belum?
Adzan kan? Iya, dengar. Iya, itu tadi ada suaranya. Nah, kita lanjutkan setelah adzan. Baik, kita lanjutkan. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 52. Alam tara ilal ladina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghut. Tidakkah kau melihat sebagian orang dari ahlul kitab yang telah diberi kitab, yaitu maksudnya Taurat, orang Yahudi. Yu'minuna bil jibti wat taghut. Mereka mengimani al-jibt. Al-jibat wallahu a'lam nama berhala atau bisa juga salah satu bentuk sihir. Mereka beriman dengan sihir-sihir dan tauhid, berhala-berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau tafsir kita Ahlus Sunnah, jibat dan tauhid itu berhala. Tapi kalau antum lihat tafsirnya Rafidhah, apa tafsirnya jibat wa tauhid? Seperti tafsir Al-Qummi, tafsirnya Rafidhah. Abu Bakar wa Umar. Ya, al-jibat wa taghut ditafsirkan dengan Abu Bakar wa model kok ini sampai bersatu. Model-model orang seperti ini kita mau bersatu, yang menuduh Aisyah pezina, ya, yang mencela Hafsah, ya, dan para sahabat dikafirkan, dan berbagai kekufuran-kekufuran yang ada pada mereka, dan bagaimana perlakuan mereka kepada Ahlus Sunnah. Ya, apa kita tertipu dengan sandiwara mereka, drama-drama mereka tentang Palestina ini? La. Ahlus Sunnah tidak tertipu dengan hal ini. Kalau awam, iya, atifi. Nah, awam adalah orang-orang yang hanya mengikuti apa? Perasaan. Ketika ditegur gitu, balik mereka. Orang-orang awam, ini kan bela Palestina. Antum apa perjuangannya sama Palestina? Apa maksudnya ya? Kan ini bela Palestina. Antum yang mengkritik Syiah, mengatakan Syiah sesat ini, apa bantuan antum, andil antum terhadap Palestina sekarang? Terus kalau memang kita ada bantuan andilnya, terus kati pamer-pamer ngono ta. Apa maksudnya ya? Oh, ana mari bantu sekian M, ana mari bantu iki. Lho entek belani kon.
Ya kan? Nah, kita Ahlus Sunnah tidak tertipu dengan sandiwara-sandiwaranya Syiah. Kembali ke sini, tidakkah kau perhatikan orang-orang yang telah diberi kitab, mereka beriman kepada jibit dan tauhid. Wa yaquluna lilladzina kafaru, kemudian mereka mengatakan kepada orang-orang kafir, Yahudi ini mengatakan kepada orang-orang musyrik, haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Kata orang-orang Yahudi, orang musyrik lebih benar jalannya daripada orang-orang muslim, orang-orang yang beriman. Ulaikal ladzina la'anahumullah, mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yal'anillahu falan tajida lahu nasira. Maka barang siapa yang dilaknat, maka tidak ada penolong bagi mereka. Ya. Qala al-Hafidz Ibnu Katsir fi tafsir hadhihi al-ayah, berkata al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan ayat tadi, surat An-Nisa ayat 51 dan 52. Kata beliau, wa hadza la'nun lahum, ini adalah laknat kepada mereka, wa ikhbarun, dan kabar dari Allah, bi annahum la nasira lahum fid dunya wala fil akhirah, bahwasanya mereka tidak akan mendapatkan pertolongan di dunia dan di akhirat. Li annahum innama dhahabu yastansiruna bil musyrikin, karena mereka ketika pergi meminta tolong bantuan kepada orang-orang musyrikin, wa innama qalu lahum dzalika liyastamiluhum ila nasrihim, mereka menggunakan cara demikian untuk supaya orang musyrikin condong kepada mereka dan mau membantu mereka. Bahasa sekarang apa? Yang dipakai sama Syiah juga. Syiah anaknya mereka kok. Takiyah tuh. Paham nggak takiyahnya? Mereka tahu musyrik jika dibandingkan dengan Islam, mereka tahu yang lebih baik adalah Islam. Tahu mereka, bahkan pentolan-pentolan mereka seperti Huyai bin Akhtab, kita lebih yakin Muhammad itu sebagai Rasulullah daripada Sofia sebagai anakku. Saya lebih yakin Muhammad itu utusan Allah daripada Sofia sebagai darah dagingku. Kenapa? Bisa jadi bojoku zina, terus metu Sofia ini. Kan gitu kan? Bisa jadi. Tapi kalau Muhammad, yakin ini utusan Allah. Kenapa? Karena sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Taurat, cirinya semua ada pada Rasulullah SAW. Mereka lebih beriman dengan Taurat. Ya. Nah, mereka tahu bahwa orang-orang musyrikin tidak lebih baik daripada Muhammad, tapi takiyah mereka. Ya, takiyah. Syiah juga gitu. Takiyah. Supaya orang-orang musyrikin mau menolong mereka. Waqad ajabuhum, dan mereka menjawab hal itu kepada orang-orang musyrikin. Waja'u ma'ahum yaumal ahzab, dan benar nanti ketika perang Ahzab, orang-orang Yahudi ini benar-benar bergabung, berkoalisi dengan musyrik, padahal enggak satu akidah. Hatta hafara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabu haulal Madinah al-Khandaq, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menggali parit di Madinah, fakafallahu syarrahum, dan Allah menjaga Nabi dan para sahabat dari keburukan-keburukan orang Yahudi ini. Ya, semoga Allah juga melakukan demikian kepada saudara-saudara kita di Palestina. Mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari keburukan orang-orang Yahudi dan yang semisal dengannya. Dan insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk tentang bagaimana terkumpulnya koalisi Ahzab ini. Ini sekarang yang join masih 2. Ya, yang join koalisi ini masih 2. Ya. Dua kabilah, bukan 2 partai. Beda. 2 kabilah, kan 2 partai, beda. Tapi itu Quraisy dan Bani Nadir. Ya, Quraisy dan Bani Nadir yang sudah gabung koalisi ini. Ya. Baik, wallahu a'lam, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.